yang terakhir dari Ibu Maria tadi. Ini dari Ibu Herlina Yusuf. Bagaimana dengan nasib orang-orang yang belum percaya pada Yesus sebenarnya, tapi dia selama hidupnya berbuat baik terus. Kaitannya dengan tadi, pertanyaan tadi. Ya, nah disitulah kita berbicara tentang anugerah, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa membatasi anugerah Allah. Ya, itulah yang seringkali saya katakan tadi dalam salah satu sesi, ada kelompok fundamentalis yang mengatakan dengan seakan-akan mereka pemilik kebenaran tunggal begitu. Untuk selamat harus ini begitu. Tetapi keselamatan itu sebenarnya hak Allah. Manusia tidak bisa menentukan. Ketika Allah dengan anugerahnya melihat orang itu, seperti saya katakan tadi, ketika Allah menghakimi, Allah kan menghakimi bukan hanya sepintas pandang saja, bukan hanya di permukaan, ia melihat hati yang paling dalam. Nah, ketika ia melihat sebuah hati yang begitu bersih, di situ kehidupannya sangat berkualitas, why not? Mengapa tidak Allah menyelamatkannya begitu? Nah, apalagi ketika mereka memang belum pernah mendengar tentang Yesus, tetapi mereka memiliki sebuah kualitas hidup yang sangat baik. Apakah Allah dengan anugerahnya tidak bisa menyelamatkan? Tentu bisa. Nah, Yesus adalah sebenarnya satu anugerah yang luar biasa, yang sebenarnya bagi kita yang mendengar, mengenal ini suatu anugerah yang tidak bisa tergambarkan. Dalam Yesus itu kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kepastian, dalam Yesus ada kepastian. Bagi mereka yang tidak mengenal Yesus, apakah ada kepastian? Tidak. Betapapun baiknya mereka tidak ada kepastian. Tetapi anugerah Allah bisa menjangkau mereka. Tetapi bagi mereka yang percaya kepada Yesus, ada sebuah keyakinan seperti yang kita dapatkan dalam pasal 19 dan 20. Yang di luar Yesus, ada kemungkinan untuk diselamatkan. Anugerah Allah luas kok. Jadi jangan pernah nanti marah kalau kemudian melihat orang yang tidak Kristen kemudian diselamatkan begitu ya. Nah, itu pemikiran yang sangat sempit membatasi anugerah Allah yang merangkul semesta. Kasihan dong, mereka diciptakan hanya untuk bahan bakar neraka. Seperti itu. Itu pemahamannya orang Yahudi. Orang Yahudi, selain orang Yahudi tidak akan selamat. Yang lain itu diciptakan hanya untuk menjadi bahan bakarnya neraka. Begitu. Kita sebagai orang Kristen, dalam Kristus tidak. Dalam Kristus ada kepastian. Di luar Kristus ada kemungkinan iya. Itu kemungkinannya hanya satu, anugerah Allah. Itu Pak, terima kasih. Oke. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, barusan kita telah mendengar potongan video dari Pak Pendeta Tri. Prinsipnya dia mengatakan bahwa ada keselamatan di luar Kristus. Nah, saya tertarik dengan statement ini. Bukan persoalan setuju dan tidak setuju, tapi dalam rangka diskusi lah, untuk mencari kebenaran yang sejati, kan begitu ya. Nah, atas dasar penjelasan itu saya mencoba melihat beberapa ayat di dalam Alkitab yang menurut saya mengatakan sebaliknya. Yang pertama adalah Yohanes 14 ayat 6, di mana Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi definisi hidup itu ya di dalam Kristus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi menurut saya ayat ini sangat clear bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, atau hidup itu hanya ada di dalam Kristus. Hidup di sini tentunya adalah hidup yang dibaharui atau hidup baru, atau istilahnya dilahirkan kembali kalau dalam Yohanes 3:6 ayat 3 dan 5 ya. Telah menjadi manusia baru. Nah, ayat berikutnya yang lain adalah Yohanes 3:16.
Di sini juga sangat jelas di mana dikatakan bahwa ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oke. Dan dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi menurut saya ayat ini pun clear bahwa keselamatan hanya di dalam anaknya yang tunggal, ya. Keselamatan hanya percaya kepada anaknya yang tunggal. Selanjutnya Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ini juga sangat clear di mana dikatakan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, maksudnya Yesus, dan seterusnya. Yohanes 3 ayat 36 juga mengatakan yang sama dengan tegas. Ayat ini mengatakan bahwa barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Nah, ini bicara tentang keselamatan kekal. Yohanes 10 ayat 9 juga hal yang sama dengan clear. Ditegaskan bahwa Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Jadi sekali lagi ayat ini juga menekankan, memastikan bahwa keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Yakobus 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan. Titus 3 ayat 5 dikatakan demikian, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena, nah ini dia. Jadi kalau Pak Pendeta Tri tadi menekankan keselamatan yang berkualitas atau apa tadi istilah beliau, tapi ayat ini dengan jelas mengatakan bukan karena perbuatan baik. Sekualitas apapun di sini tidak ada ukuran kualitas. Sekualitas apapun, tentu saja menurut ukuran manusia, ayat ini jelas mengatakan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Roma 1 ayat 16. Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, ini saya perlu sampaikan satu ayat yang terakhir, bahwa semua ayat yang sudah disampaikan tadi, kita harus memahami di dalam anugerah karunia yang Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus mengaruniakan kepada kita. Dan ini menarik, yang dikaruniakan itu adalah dikatakan di sini segala berkat rohani di dalam surga. Artinya bahwa segala berkat rohani di dalam surga itu ya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Oke, sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa video ini saya membuat bukan dalam rangka berdebat, tetapi marilah kita sama-sama mencari kebenaran yang sejati, supaya iman kita bertumbuh di dalam pengetahuan Alkitabiah. Terima kasih.